akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ubi Musfiratan Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian lagi ngapain? Lagi sibuk ya? Ada yang sibuk di kantor, ada yang sibuk di rumah, ada yang sibuk masak, ada yang santai-santai aja. Gak apa-apa ya, hidup memang harus seperti itu. Ada kalanya kita sibuk, ada kalanya kita santai. Yang penting bisa menikmati hidup ini. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin mengajak teman-teman kita city tour ke kota Madinah. Seneng gak city tour ke kota Madinah? Walaupun gak bareng-bareng gak apa-apa ya, bayang-bayangkan saja. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke Madinah, ya disyukuri, alhamdulillah pernah ke dua tanah haramnya Allah, Mekah dan Madinah. Yang belum mungkin bisa membayangkan ya. Kita kupas dulu, saya bayangkan dulu tentang apa saja yang ada di kota Madinah, kemudian nanti baru kita ke kota Mekah ya. Di kota Madinah yang paling menjadi magnet bagi seluruh Islam di dunia adalah Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawinya kita kupas nanti aja belakangan ya. Yang pertama, di sana di kota Madinah itu ada satu masjid yang namanya Masjid Quba. Quba itu artinya nderum. Jadi ceritanya ketika pada suatu saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk di Madinah itu berlomba-lomba ingin menyambut Nabi untuk tinggal di rumah mereka. Akhirnya bingung Nabi siapa yang akan diikuti, siapa yang akan diterima untuk menerima kehadiran Nabi. Akhirnya Nabi bersabda, kita lihat saja onta ini di mana dia stop, ya disitulah nanti saya akan tinggal. Nah ternyata si ontanya Nabi ini menderum itu di satu tempat. Makanya tempat itu disebut Quba ya, desa Quba, desa derumnya ontanya Nabi. Makanya mereka yang ke Madinah selalu city tournya itu ada mampir ke Masjid Quba. Apalagi di Masjid Quba ini ada satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Ceritanya orang-orang miskin kota Madinah itu ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, orang-orang yang punya duit mereka bisa haji ke Mekah, tapi kami bagaimana yang gak punya rezeki, katanya gitu. Akhirnya Nabi mendapat ilham dari Allah, mempersungguhlah kalian, menyengajakanlah kalian dari rumah, kemudian bersuci, membawa air wudhu, sengaja datang ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat. Terserah sholatnya apa, boleh tahiyatul masjid, kalau pagi-pagi mungkin boleh sholat duha, sholat apa saja. Itu membandingi pahala seperti orang umrah. Kayak teman-teman sekalian, semua jamaah kalau yang mampir di kota Madinah, city tournya selalu pasti mampir di Masjid Quba ya. Masjid Quba ini sekarang sudah bagus, sudah nyaman. Dulu pertama kali saya tahun 80 ke Masjid Quba ini, saya mampir di halaman Masjid Quba itu ada mayit sedang ditutup dengan tikar. Karena ketika saya pertama kali ke sana itu suhunya itu kurang lebih 51 derajat, panas sekali. Sekarang udah cantik Masjid Quba. Itu yang pertama. Yang kedua ada Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain ini masjid
dua kiblat. Ceritanya kira-kira tahun 2 Hijriah, Nabi itu ingin menghibur seorang janda ke rumahnya karena mendapatkan musibah kesusahan. Sampai di sana ketemu sholat zuhur. Sholatlah Nabi bersama sahabat di sana. Ketika sedang sholat, Allah menurunkan wahyu untuk memalingkan sholat kiblatnya ke arah Ka'bah. Karena kalau dari Madinah, sholatnya dulu tuh awalnya di Baitul Maqdis, ya. Kurang lebih 16 bulan Nabi sholat itu menghadap Baitul Maqdis sebelah utara Madinah. Dalam sholatnya turun ilham untuk memalingkan sholat ke Baitullah, arah selatannya Madinah. Nah, untuk mengenang turunnya wahyu ini, di situ didirikan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Tapi tentu saja sholatnya nggak terus sebagian menghadap utara, sebagian menghadap selatan, itu tidak. Tetap sekarang menghadap Ka'bah, ya. Itu juga kita dibawa ke sana. Kemudian ada lagi Masjid 7. Masjid 7 itu bekas masjid perang Kondak. Ya, perang Kondak itu perang parit. Ketika orang iman baru sekitar 3.000-an itu diserang, dikepung Madinah oleh orang-orang kafir Quraisy, kurang lebih 10.000 tentara. Nah, oleh Al-Farisi, ya, diusulkan untuk membuat parit. Dan untuk di situ ada pos-pos, 7 pos penjaga, ada pos sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman. Nah, itu tempat-tempat mereka itu dikenang menjadi masjid-masjid. Akhirnya populerlah dengan sebutan Masjid 7. Kita juga akan dibawa ke sana, teman-teman, untuk mengenang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dalam menjaga agama Islam ini. Apalagi di kota Madinah, ada kebun kurma. Kebun kurma, ya, di situ puluhan macam kurma ada di sana, termasuk kurma Nabi, kurma yang paling mahal. Nah, banyak kurma ajwa kalau nggak salah, ya. Kalau yang lainnya sekitar 10 real, 20 real. Kalau kurma Nabi ini sekitar 70 sampai 80 real. Konon setiap pagi atau sore memakan kurma ini terhindar dari jin, dari sihir, dari binatang berbisa, dan dari apa lagi? Tenung sihir katanya, ya. Nggak boleh, tapi nggak boleh salah niat, semuanya atas izinnya Allah. Apalagi yang ada di sana? Itu apa tuh, pembuatan Al-Quran. Pembuatan Al-Quran juga ada di sana, ya. Siapa saja yang ke sana itu dikasih Al-Quran satu, tapi perempuan, sayangnya perempuan nggak boleh masuk, ya. Kasihan ya, perempuan di sana nggak boleh masuk, hanya bapak-bapaknya yang boleh masuk. Dan ada lagi satu kawasan bekas perang Uhud. Bekas perang Uhud di sana. Awalnya orang-orang iman itu menang, berperang oleh Nabi, dibuat strategi. Ada satu gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung tunggal, satu di sana. Disuruh membuat barisan menjaga Gunung Uhud. Awalnya kalah orang-orang kafir, kemudian banyak jarahan, ya. Orang-orang pasukannya Nabi yang di atas Gunung Uhud itu ke bawah untuk berebut jarahan. Yang ada di atas hanya tinggal 12 orang, antara lain sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, sahabat Utsman, sahabat Said, Zubair. Pokoknya ada 12 yang masih bertahan taat di atas Gunung Uhud ini. Yang lainnya ke bawah. Nah, ketika di bawah itulah pasukan kafir Quraisy menyerang dari balik gunung. Akhirnya di perang Uhud ini Nabi Muhammad CS
dikalahkan oleh orang-orang kafir. Bahkan giginya Nabi Muhammad itu kena panah patah. Pamannya Hamzah juga gugur di perang Uhud ini. Hatinya dimakan, jantungnya dikeluarkan, dimakan mentah-mentah oleh seorang kafir yang namanya Hindu. Menyeramkan ya, sudah seperti binatang. Nah, jasadnya pamannya Nabi Hamzah ini, Abu Hamzah itu dimakamkan di daerah Uhud, Gunung Uhud ini. Jadi kita bisa melihat ke sana sisa-sisa perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini, di Gunung Uhud ini ada cerita sedikit tentang Gunung Uhud. Nanti di akhirat sana orang-orang kafir itu membengkak giginya saja, gigi gerahamnya saja sebesar Gunung Uhud. Coba bayangkan teman-teman, kita giginya sedikit aja kena gigit atau ada apa gitu sudah tidak menyenangkan menurut kita, apalagi giginya bisa sebesar Gunung Uhud. Itu siksa bagi orang-orang kafir nanti di akhirat. Apalagi ya yang perlu dilihat di kota Madinah. Oh iya, terakhir yang gongnya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini suatu masjid yang indah sekali saat ini. Sebagian besar itu dilapisi oleh emas. Kalau saya mengatakan Masjid Nabawi ini seperti gadis cantik, indah. Kalau Masjidil Haram seperti laki-laki yang gagah. Masjidil Haram itu kokoh, gagah, tapi Masjid Nabawi ini indah. Di Masjid Nabawi ini mempunyai keutamaan khusus. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 1 kali saja sholat itu lebih utama di 500 kali sholat 1000 kali sholat dibandingkan di luar masjidku, kata Nabi. Sholatun fi masjidi, 1 kali sholat fi di dalam masjidku, afdolu lebih utama min alfi sholatin fi masiwah, lebih utama dibandingkan 1000 sholat di luar masjidku, kata Nabi. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi kita datang ke sana, sholat aja, sholat tahiyatul masjid sudah mendapatkan lebih baik daripada 1000 sholat. Belum sholat qobliyah, belum sholat wudu, belum sholat wajibnya. Bayangkan keutamaan yang kita dapat sholat di Masjid Nabawi. Ada lagi, sholatun fi masjidi arba'ina sholatan. Itu baro'atun minanar, diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari siksa, wa baro'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku 40 kali sholat, diberi oleh Allah keutamaan, dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari siksa, dibebaskan dari munafik. Luar biasa ya. Nah, mereka yang haji, teman-teman sekalian, itu pasti yang ini ya, yang reguler itu pasti dapat jadwal 9 hari di Madinah. Sayangnya ada syaratnya, la yufatuhu, tidak boleh telat dari sholatnya. Jadi harus masuk ke dalam Masjid Nabawi, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya, selama 8 hari 40 kali sholat, barulah kita mendapatkan pahala, terbebas dari neraka, terbebas dari siksa, terbebas dari munafik. Teman-teman yang mau berangkat haji tapi tahun ini nggak ada yang berangkat ya, diusahakan untuk 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Jadi sebelum azan ya udah duluan ke sana. Kalau nggak nanti nggak dapat ke dalamnya ya, apalagi musim haji hanya di luar tuh nggak bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi.
baru dapat pahala seperti ini. Jadi 1 jam sebelum azan kita harus sudah antri masuk agar mendapatkan pahala seperti ini. Biasanya jamaah Indonesia itu semangat itu mendapatkan arba'in, sholat 40 rakaat di Masjid Nabawi. Sudah 2 itu keutamaan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi juga ada satu tempat namanya Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun. Apa-apa antara rumahku dan mimbarku ada satu kebun. Min riyadil jannah, dari potongan surga, kebun surga. Jadi rumahnya Nabi itu sekarang dibuat makam Nabi kita. Jadi makam Rasul itu bukan di dalam Masjid Nabawi, tapi awalnya itu kamarnya Ibu Aisyah itu dindingnya nempel dengan Masjid Nabawi. Sekarang dibuat untuk 3 makam. Makam Nabi Muhammad, makam 2 sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Nah, di Raudhah ini oleh Allah diberi keutamaan, keistimewaan. Barang siapa yang sholat, yang doa di dalam Raudhah ini pasti akan dikabulkan. Makanya banyak jamaah di situ berebut, ya. Berebut untuk berdoa, untuk sholat, untuk zikir di sana. Tapi pesan saya teman-teman, kita kan kesana kan mencari kebaikan ya di Raudhah. Jangan sampai gontok-gontokan, tarik-tarikan, mau mencari kebaikan kok malah berantem. Sabar aja, nanti ada waktunya untuk bisa doa sholat di Raudhah ya. Mudah-mudahan bisa semua ya. Apa lagi? Di kota Madinah ada pula makam Baqi. Makam Baqi ini ada sebagian sahabat dimakamkan di sana. Kita bisa lihat contohnya makam Baqi itu tidak ada tanah yang jadi gundukan. Apa tuh gundukan yang tidak rata. Itu contoh makam sesuai dengan hadis Rasul. Nah, di Indonesia masih banyak makam-makam yang dibuat gundukan, itu nggak boleh. Itu nanti sasaran dari Dajjal akhir zaman. Dajjal akan membongkar kuburan-kuburan yang bergunduk, kemudian dihidupkan, dijadikan bala tentaranya. Kasihan kan orang tua kita seperti itu. Nah, kita harus sesuai dengan perintah Rasul, sudah dimakamkan seperti itu aja ya. Apalagi di sana? Kayaknya sudah ya. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tentang Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi, kota Madinah ini, Al-Madinatu Al-Munawwarah, kota Madinah yang bersinar, bisa membuat teman-teman sekalian yang belum pernah ke sana tuh lebih semangat lagi mengumpulkan rezeki, bisa berangkat ke sana. Dan bagi teman-teman yang sudah berangkat lagi. Gimana teman-teman? Ada satu lagi, Masjid Bir Ali. Bir itu sumur, Ali itu sahabat Ali. Awalnya situ ada sumur sodakohannya sahabat Ali, karena sodako yang paling pol pada saat itu adalah air. Saat ini juga ya, sekarang dijadikan masjid luas, Masjid Bir Ali ini untuk mikotnya ahli Madinah. Jadi kalau teman-teman mau umroh, turunnya pesawat di Madinah dulu, mikotnya itu batas tempat berpakaian ihram itu di Masjid Bir Ali. Kurang lebih sekitar 17 kilo dari kota ya. Gimana teman-teman? Semangat nggak? Semangat Umi, apalagi kalau Umi diajak, yuk kita bareng-bareng. Setelah wabah COVID-19 ini nggak ada, kita bareng-bareng yuk umroh bersama saya. Mau nggak? Mau Umi. Mudah-mudahan ya kita bisa berangkat bersama-sama. Di lain waktu saya akan bercerita tentang napak tilas ke Old City of Jerusalem. Saya akan mengupas, menggambarkan bagaimana senangnya perjalanan ke Jerusalem, ibu kota Palestina sana ya. Senang banget di sana ya, tempat para nabi.
Penasaran nggak? Penasaran dong Umi, cepet-cepet ya bikin videonya. Oke, doakan saya biar tetap semangat membuat video. Alhamdulillah, jazakumullah teman-teman sudah selalu mengikuti saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada suatu saat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.